Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam pertemuan kuliah tambahan pekan ke-6 ini kita akan ngebahas tentang perulangan berdasarkan iterasi, ya. Kemudian nanti kita akan bahas soal-soal ya. Oh, perulangan berdasarkan iterasi ya. Perulangan berdasarkan iterasi itu dari awal ya. Jadinya dari awal sudah tahu banyaknya perulangan ya. Ini perulangan yang jenisnya sederhana ya. Karena ada perulangan yang rumit ya, yaitu perulangan, berdasarkan kondisi, bukan berdasarkan iterasi ya. Kalau perulangan berdasarkan kondisi, itu nanti jumlah perulangannya kita tidak tahu ya. Ketika kondisi sudah memenuhi untuk berhenti, baru berhenti gitu ya, perulangan berdasarkan kondisi. Tapi yang ini perulangan berdasarkan iterasi itu udah gampang sekali ya. Soal yang di sekuensial ya, yang dari pekan pertama atau pekan kedua sampai pekan keempat mungkin ya, itu tuh sebetulnya bisa kita ubah bentuknya menjadi, soal perulangan berdasarkan iterasi gitu ya. Jadi tinggal menambahkan berapa banyak, input yang diberikan gitu ya. Begitu ya, eee, tapi saya sekarang akan mencoba menjelaskan perulangan berdasarkan iterasi yang jenis kedua ya. Jenis pertama kan kita menggunakan for to do ya, for to do. Jadi, template-nya ya, perulangannya itu nanti ada init ya, inisialisasi ini ya, atau inisialisasi gitu ya. Terus nanti ada for, nanti ini kita sebut pencacah ya, sebuah variabel yang digunakan untuk pencacah ya. Terus ada tanda panah ke kiri, terus ini ada nilai awal ya, terus ada to, terus ada nilai akhir ya, terus ada do, terus nanti di bawahnya ada N4, terus nanti ada terminasi gitu ya. Nah, di dalamnya ini nanti akan banyak sekali, bukan banyak sekali sih, akan ada satu atau lebih dari aksi ya, aksi satu gitu ya, aksi dua gitu ya. Kayak deh, for to do ya. Contoh misalkan, eee, buatlah program untuk menjumlahkan bilangan dari N gitu ya, hingga M gitu ya, eee, dengan N lebih kecil M gitu ya, bilangan bulat tentu ya ini. Buatlah program untuk menjumlahkan bilangan bulat dari N hingga M dengan N lebih kecil dari M ya. Nanti masukannya, eee, 2 bilangan bulat yaitu N dan M ya, keluarannya keluarannya adalah satu bilangan bulat hasil penjumlahan gitu ya. Perlu pakai contoh? Boleh ya. Contohnya, contoh masukan dan, keluaran misalkan gitu ya. Nomor satu, masukan, keluaran ya. Nanti kalau pas ujian atau pas kuis
ada masukan dan keluaran yang salah ya, kan ada kemungkinan ya dosen masih contoh yang salah gitu ya di soal. Nanti ikuti deskripsi soal ya. Yang ini yang jadi pegangan utama ya. Yang ini hanya untuk pelengkap aja sih ya. Ini berarti 5 ya. Saya kasih contoh masukan dan keluarnya 2 aja ya. Jadi ini menjumlahkan bilangan bulat dari 1 sampai 5 hasilnya 15 toh ya. Kasih lagi satu lagi ya. Dari 1 sampai 100. Ada yang tahu nggak bilangan bulat ya, menjumlahkan 1 sampai 100 berapa? Kalau nggak salah 50.500 gitu. Ya, ada anak kecil ya, jago itu. Waktu SD disuruh menjumlahkan 1 sampai 100 sama gurunya, dia berhasil menjawab. Kurang dari 1 menit mungkin dia jawab ya. Caranya gini, nah perhatikan ya. Jadi ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah tututut tambah 99 tambah 100. Kan gini ya, pengen menjumlahkan ini. Ini tuh berapa gitu ya katanya. Dia bikin variabel 1 ya. Jadi kata dia itu adalah S katanya ya. Terus dia jumlahkan juga 100 tambah 99 tambah 98 tambah 2 tambah 1. Ini berapa penjumlahannya nih? Kalau 100 sampai 1 dijumlahkan berapa? Ada yang tahu? Kalau 1 sampai 100 S. Sekarang 100 dijumlahin ya berkurang 1 sampai 1. Hasilnya berapa? Ada yang bisa nebak nggak? Ini S. Yang ini S juga toh? Ya nggak? Iya, Pak. Iya ya. Terus dia bikin garis gini. S tambah S berapa? 2S. Betul 2S. Nah ini sama dia dijumlahin 1 tambah 100. Jadi berapa? 101 ya. Yang ini 2 tambah 99 berapa? 101. 101. Oh 101 sama ya? Oke. 3 tambah 98? Sama, Pak. 101 Terus juga. sampai terakhir ya sama ya? Iya. Nah, ada berapa 101-nya ini? 50 Pak, izin itu 5.050 nggak sih Pak? Tunggu dulu ya, sabar ya. 5.050 katanya. Ini ada berapa? 100 Ada 50. Ada 50 Pak 101-nya. Enggak lah. Ini 1, 2, 3. Ada 100 dong. Ya enggak? Jadi ini ada 100 kali 101 gitu loh. Ya enggak? Betul enggak? Ini 101 ditambah 101 tambah 101 tambah 101 tambah 100. Capek. Berapa kali saya harus nyebut 101-nya? Itu kan 100-nya ada 2 Pak. Dibagi 2 dulu jadi dikali 50 Pak. Enggak, 101-nya. pertanyaan saya yang ini aja sih, sederhana. Oh ya. Ini tuh berarti ada 100 kali dong, ya? Ya enggak? Iya, Pak. Jadi kata dia 100 kali 101 sama dengan 2S. Kalau begitu berarti S-nya adalah
100 kali 101 dibagi 2 gitu ya katanya. Jadi S adalah 10100 dibagi 2. Ya, jawabannya 5050 ya. Sip. Ya, itu mah intermezzo aja ya. Yang jauh 5050 benar tadi ya. 5050 gitu ya. Nah, ini sebetulnya itu yang tadi ya. Jadi menggunakan ini nih. Konsep ini ya, ada inisialisasi, terus ada for, ada variabel yang dijadikan pencacah ya. Terus ada assignment, terus ada nilai awal, tuh nilai akhir ya. Terus ada aksi 1, aksi 2. Ini tidak dibatasi aksinya ya, terserah sesuai kebutuhan. Baru ada and for, ada terminasi ya. Nah, maka untuk soal ini kita screenshot aja ya. Saya pindahkan ke sini. Untuk soal ini berarti mestinya saya tulis di sini jawabannya ya. Program. Ini jumlah apa ya sebutnya, jumlah deret aja lah ya. Butuh variabel. Variabelnya biasanya ngelihat di masukan dan keluaran ya. Dua bilangan bulat yaitu n, m. Nah, sudah berarti n, m. Ini bilangan bulat ya, tapi jangan ditulis dulu. Sekarang ini satu bilangan bulat hasil penjumlahan. Oh ya udah, berarti di sini jumlahnya. Nah, ini integer. Nah, tetapi kalau ngelihat template-nya ini, lihat ya. Jadi butuh variabel pencacah ya. Kalau nilai awal tadi dari n, nilai akhir dari m, ini kita butuh pencacah ya. Biasanya kita menggunakan i ya, tapi juga tidak wajib sih ya. Itu untuk iterasi ya. Kalian boleh ya, mau pakai j misalkan ya boleh ya. J gitu ya, boleh. Atau boleh juga misalkan Pak saya mau pakai bahasa Inggris counter, boleh ya. Jadi ini counter ya, gitu. Silahkan. Kita coba pakai J ya. Nah, gitu ya. Maka algoritmanya input dulu ya. Yang diinput adalah ini kan ada dua bilangan bulat ya, ini contohnya. 1 sama 5. Nah, 1 akan ditampung ke N, yang sebelah kanannya 5 ya, untuk tes case ke 1 ya, dimasukkan ke N gitu ya. Terus ada inisialisasi. Inisialisasinya adalah jumlah ya. Karena kita akan menjumlah-jumlahkan, start jumlahnya adalah 0 ya. Terus nanti ada perulangan for, variabelnya kita pakai J, J-nya startnya dari N, terus kemudian to M, do ya. Aksi di dalam perulangannya adalah jumlah ya, diassign dengan jumlah ditambah J ya gitu. Ada mahasiswa yang menulis terbalik nih ya. Ini J ditambah jumlah. Nah, secara perhitungan benar saja sih ya. Namun secara konsep ya, ini sebetulnya jumlah sebelumnya gitu loh ya. Jumlah sebelumnya, ini kan jumlah sebelumnya ditambah dengan nilai yang baru J. Jadi nulisnya biasakan gini ya. Jumlah desain jumlah plus J gitu ya. Terus ditutup and for, terakhir ada terminasi ya. Terminasinya adalah output jumlah. Jadi ini n program. Terakhir n program ya. Aduh, maaf tulisannya. Agak-agak. Ini n program. Sampai sini kira-kira ini ada pertanyaan nggak?
Aman? Aman, Pak. Aman. Oke, nah sekarang saya akan ngajarin sekaligus ya, ada yang namanya tracing ya. Tracing itu menelusuri ya. Dalam pemrograman udah biasa ya, kita melakukan penelusuran. Apa yang ditelusuri? Perubahan nilai pada variabel ya. Kalau kita lihat di sini variabelnya ada J, N, M sama jumlah. Pada saat program sedang dijalankan, kita tertarik untuk mengetahui perubahan nilai itu ya. Karena kita ingin memastikan bahwa algoritma atau program yang kita buat itu benar ya. Pekerjaan tracing ini dilakukan di atas kertas ya. Kalau di dalam komputer, tracing itu disebut dengan debug ya. Kalau kalian melakukan debug itu nanti ada baris berbaris ya, dicek begitu ya. Perubahan nilai variabel juga bisa dilihat gitu ya. Nah, oleh karena itu saya akan jelaskan apa yang disebut dengan tracing ya. Biasanya untuk tracing itu kita beri nomor untuk setiap barisnya ya. Nah, ini saya tulis ya. Dari sejak program itu saya tulis ya. Tapi kalau untuk ngejawab soal, tidak perlu ada nomor ini ya. Nah, kayak saya definisikan, jadi tracing itu memeriksa perubahan nilai pada variabel dan sekaligus mengecek input ya atau output yang ditampilkan di layar. Jadi nanti di sini ada perubahan nilai variabel ya di biasanya begitu. Terus ada garis ke bawah. Terus ini ada tampilan di layar gitu ya. Nah, saya pindahkan ini. Tuh ya. Ke bagian itu. Apa? Saya Nah ya. Jadi tampilan di layar ini bakal seperti apa gitu ya. Oke, kita akan melakukan tracing untuk program yang ini. Cuman tracing itu ada berbagai cara sih ya. Maksudnya ada yang kita membuat tabel variabel gitu ya. Ada yang membuat ya cara sederhana saja sih gitu ya. Saya akan lakukan tracing yang secara sederhana ya. Jadi kita akan dari mulai baris kelima sih, dari sini nih ya. Lihat tuh ada N sama M. Oke, kita tulis di sini N sama M titik 2 gitu ya. Terus nanti ada jumlah nih. Di baris 6 kita tulis jumlah di sini ya. Terus ada apa lagi ya? Nggak ada ya. Jadi memang J, N, M. Oh, di sini ada J ya. Oke. Jadi ada 4 variabelnya ya. Kita akan lihat perubahan nilai pada variabelnya ya. Nah, misalkan yang ini aja yang di test case 1 aja ya, 1 sama 5. Jadi nanti kan waktu di run ceritanya ini akan masuk nilai 1, ini masuk nilai 5 gitu ya. Sehingga di sini kita akan tulis 1 dan 5. Gitu ya. Baris kelimanya itu akan N dan M akan berisi nilai 1 dan 5 gitu ya. Karena di inputnya 1 dan 5. Di baris ke-6 jumlah. Dia assign dengan 0, berarti di sini 0 ya. Terus for J dari N, nah J-nya dari N, N-nya adalah 1 ya, berarti J nilainya 1 gitu ya. Jadi di sini J-nya 1 ya, sehingga 5. Jadi J-nya diisi dulu 1 ya. Terus baris ke-8, jumlah diassign dengan jumlah tambah J. Kita akan lihat yang ini ya. Lihat aja di variabel ini, jumlahnya adalah 0 ya.
Jadi di sini 0 ditambah J. J-nya adalah 1. Jadi 0 ditambah 1 adalah 1 diassign ke jumlah. Nah, si nilai jumlah yang tadi asalnya 0 berubah ya. Perubahannya bagaimana? Tulis aja di sebelah kanannya 1. Terus kalian boleh coret ini ya. Coret gitu. Nah, dicoret gitu. Oke, warna yang sama boleh ya. Aku lupa ini responsi tadi aku mau pause. Iya, ya kita sedang responsi. Bukan Astagfirullah. responsi ya. Kita sedang kuliah tambahan ya. Oke, 0 dicoret jadi 1 ya. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Paham. Terus baris 9 kan N4 ya, tapi kan berhenti ketika si J-nya nilainya sudah M ya. Oke ya, naik ke atas dari sini, set gitu ke atas. J-nya naik 1, asalnya J-nya 1. Kita coret ya, jadi 2 ya. Oke, jadi kita balik lagi ke baris ke-7 gitu ya. Di baris ke-7 naik turun ke baris ke-8 ya. Jumlah diassign dengan jumlah tambah J. Sekarang nilai jumlahnya berubah. Pertanyaan dari saya, sekarang jadi berapa nilai jumlahnya? Kerjakan yang ini dulu, masukkan ke situ. Kira-kira berapa 3, nih? Pak. Ya, 1 ditambah 2 ya. Jadi 3. Kalau gitu saya coret yang ini ya. Saya kasih warna biar kelihatan. Coret, jadi 3. Kenapa harus dicoret? Biar tahu ya bahwa nilai saat ini adalah yang tidak dicoret. Tapi juga informasi mengenai nilai sebelumnya jangan hilang ya. Soalnya nanti saya waktu meriksa juga bakal melihat, oh iya, di iterasi pertama J-nya 1, iterasi kedua nilai. Salah ya. Bukan di sini ya. Maaf ya. Yang dicoret yang jumlah toh, ya. Yang ini set, ini 3 ya. Itu ya. Ini kan tadi sedang di baris 8 ya. 1 ditambah 2 diassign ke jumlah. Oke, terus kemudian ini masuk ke J sama dengan 3 ya. Jadi ini dicoret, terus ininya jadi 3 ya. Itu kan ya. Kita sedang di baris ke-7 ya. Ini saya hapus lagi. Baris ke-7 nih. Baris ke-7 itu J-nya jadi 3 ya. Terus kemudian masuk ke baris ke-8. Baris ke-8 jumlah diassign dengan jumlah tambah J. Berapa sekarang J-nya? 3 ya. 6, Pak. 3 ditambah 3 ya. Jadi 6. Ini Ya, saya jadi 6. tulis 6. Ini saya coret gitu ya. Terus J-nya naik lagi ke atas kan? Gitu aja ya. Ini saya coret. Jadi 4 gitu ya. 4. Nah, kemudian di baris 8 jumlah ditambah J. Dapat berapa itu? 10, Pak. 10 ya. Oke, ini 10. Terus ini saya coret ya. J-nya naik 1 jadi 5 ya. Masuk ke baris ke-8. Dapat berapa jumlahnya? 15. 15 ya. Ini dicoret jadi 15 ya. Nah, gitu. Sebetulnya di iterasi terakhir N-nya nambah 1 loh ya ini. Jadi 6 si J-nya sebetulnya. Cuman ini 6, yang ini 5 gitu ya. Ini udah lewat sih sebetulnya ya. Jadi stop gitu ya. Berhenti keluar terus masuk ke baris ke-10. Di baris ke-10
dilakukan aksi mencetak jumlah. Nah, itu tampilannya di layar ya. Maka di layar tampil berapa? Yang dicetak adalah jumlah dan jumlah nilainya 15, berarti di layar 15 ya. 15. Dan kalau kita cek ke test case kita ya, menjumlahkan bilangan bulat dari 1 sampai 5 adalah 15. Sesuai nih ya. Tervalidasi nih, benar nih ya. Set gitu hijau ya. Nah, itu contoh tracing sederhana. Dari sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau aman? Aman, Pak. Baiklah kalau aman, sentosa ya. Oh, jadi ini tadi kita ngebahas for to do dengan increment-nya naik 1 ya. Ada jenis yang lain yang namanya for down to do ya. Hampir sama dengan for to do, bedanya di bagian ini nih. Ini asalnya tuh jadi down to ya. Nilai awal sama nilai akhir ya. Dan tapi biasanya nilai awal tuh nilainya lebih besar daripada nilai akhir ya. Contoh bisa kita buat contoh yang ini nih, kita samain ya. Buatlah program untuk menjumlahkan bilangan bulat dari N hingga M ya. Dengan N lebih besar dari M, bisa nggak ya? Terbalik ya. Jadi ceritanya gini, bilangan bulat dari M kayak gitu tuh, ini dibalik nih. Anggaplah ada soal begini ya. Nah, ini jawabannya bagaimana? Ya gini ya, saya tulis di sini aja ya. Sorry. Program namanya jumlah deret juga gitu ya. Kamusnya tadi pakai J, terus N, terus M, terus jumlah. Kenapa? Oh, sering tipe gini. Algoritma input N, M ya. Inisialisasinya berarti tadi jumlahnya desain dengan 0 ya. For J, sekarang for J dari 100, dari N itu, nah kan tadi tuh ya, sekarang down to M ya, do and for. Di dalamnya berarti samalah jumlah desain dengan jumlah plus J gitu ya. Beda dengan tadi ya, ini di tiap iterasi nilai J dikurangi 1 ya. Istilah down to itu si J-nya dikurangi 1 gitu ya. Outputnya itu adalah sekarang jumlah ya. Terus and for gitu. Nah, ini solusinya. Inisialisasi, ini terminasi, nah, ini perulangan ya. Itu ya. Digoleng. Mungkin ada yang penasaran, Pak, golengnya gimana untuk yang for down to ya. Ini hampir mirip ya. Kok variabelnya J, M, N, M, jumlah ini INT ya, inisialisasinya jumlah desain dengan 0, for J sama dengan N, J. Nah, bedanya apa? Lebih besar, kalau tadi kan lebih kecil, ini lebih besar dari sama dengan M.
ya. Terus J-nya min. Tuh ya. Selama J-nya N dan J-nya lebih besar dari atau sama dengan M ya. Kalau sebelumnya biasanya gitu kan lebih kecil dari sama dengan gitu ya. Ini lebih besar dari ya. Terus jumlah sama dengan jumlah ditambah J gitu. Terus nanti FMT line. Inputnya belum ya tadi lupa ya ini. FMT scan amperesan N amperesan M ya. Ini jumlah. Nah, kita run ya. Run soal 1.go ya. Masukkan 5 sama 1. Tuh 15 benar ya. Hanya caranya menambahkan menjumlahkannya secara S. Dari 5 hingga 1 ya sekarang. Iya, betul ya. 5 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 gitu ya. Ini ya. Ininya berubah tanda, hasilnya lebih kecil dari sama dengan, jadi lebih besar dari sama dengan, dan ini ya. Nah, itu jadi barusan saya menjelaskan perulangan for to do yang naik satu-satu ke atas, dan juga ada for down to do yang turun-turun ke bawah ya, gitu. Ini saya buat soalnya ya. Soalnya sudah saya buat. Dan ini tadi jawabannya ada yang dalam bentuk ini sudoku ditulis tangan, dan ini tracing ya. Tracing penting, jaga-jaga di soal ujian itu keluar tracing ya. Karena saya lihat di lembar yang kemarin dijadikan responsi bersama, ternyata ada soal tracing ya. Nah, ini contoh sederhana dari tracing ya. Untuk lebih detail, mungkin nanti bolehlah ada soal latihan di responsi mungkin ya, saya kasihkan soal tracing di responsi atau di ya nantilah saya jadwalkan ya untuk latihannya. Nah sekarang jadi saya tadi cerita kalau sebetulnya soal-soal yang sekuensial itu yang beruntun itu bisa dijadikan soal tracing gitu ya, sehingga sebetulnya kemampuan menjawab soal tracing jadi soal tracing, kemampuan menjawab soal sekuensial penting banget ya. Contoh ini nih ya. Ini sih gampang ya, kita sambil jawab bareng ya. Ini ada soal bilangan ganjil. Budi sering menghitung kursi di kelas. Yang ingin tahu apakah jumlah kursi ganjil atau tidak. Buatlah algoritma untuk menentukan apa jumlah kursi di kelas ganjil atau tidak ya. Ini oke. Kita jawab bareng ya. Untuk mengecek kursi ganjil atau genap, untuk mengecek ganjil atau genap pakai apa tadi? Pakai apa ya? Mode 2 tidak sama dengan 0 ya untuk ngecek ganjil ya? Ya enggak? Atau mode 2 sama dengan 1 ya? Oke. Jadi soal ini yang pertama program cek ganjil kan ya, kamus. Ada berapa variabel yang dibutuhkan? Lihat sini nih masukannya. Masukannya bilangan bulat positif 1 ya.
keluarannya true jika ganjil, false jika genap. Ini setidaknya 2 ya? Ya nggak? Jadi ada apa ya ini? Jumlah kursi mungkin ya. Ini integer. Terus saya pakai status aja ya. Statusnya boolean. Algoritmanya input dalam kurung jumlah kursi, terus status. Ini apa nih coba? Untuk ngecek jumlah kursi genap atau ganjil, ganjil gimana? Bantu saya ya, isi apa nih? Saya butuh jawaban ya, jangan yang ngerti jangan diam aja ya, jawab ya. Status dia Izin apa? menjawab, Pak. Silahkan. Jumlah kursi mod 2 sama dengan 1. Ya. Sama dengan 1. Ya, sip betul ya. Untuk ngecek ganjil itu kan gitu ya. Jumlah kursi mod 2 sama dengan 1. Atau boleh aja tidak sama dengan 0 ya. Terus ini output status ya. Terus ini end program. Nah, ini kan soal sekuensial sederhana ya. Soal beruntun sederhana ya. Jadi belum ada struktur kontrolnya. Kalau soalnya diubah ya, jadi gini. Masukkan, saya tulis gini ya. Soalnya diubah sedikit di sini nih ya. Dari soal ini ya. Buatlah program untuk menentukan apakah N jumlah kursi di kelas ganjil atau tidak. Ini mungkin takutnya salah. Apakah N jumlah kursi? Atau pakai gini ya. N-nya saya ganti jadi serangkaian jumlah kursi di kelas ganjil atau tidak ya. Nanti masukannya gini nih ya. Masukannya bilangan bulat N diikuti N baris yang masing-masing baris berisi jumlah kursi. Ya. Keluarannya keluarannya N boolean true atau false gitu aja lah ya. Maksudnya ini kalau ganjil ya true gitu, kalau nggak ganjil false gitu ya. Yang contoh masukan keluarannya gini ya, contoh masukannya ya. Ini nomor, ini masukan, terus ini keluaran. Ini tes case ke-1 ya. Tes case 1 misalkan gini. 3 gitu ya. Artinya nanti akan ada 3 baris di bawah ya.
Garis 1, baris 2, garis 3 yang menyatakan jumlah kursi gitu ya. Misalkan ya ini 5, terus 1, terus 4 gitu ya. Ya, saya kasih highlight. Yang 3 itu menyatakan bahwa ada 3 data di bawah yang menyatakan jumlah kursi gitu ya. Paham ya? Tes kedua misalkan ini 5, berarti dia tuh cerita ada 5 kursi gitu ya. Misalkan 10, 2, 18, 3, sama 5 misalkan gitu. Nah, jadi si 5 ini bilang, ada loh yang mau dicoba ya, mau dicek gitu ya. Ada, ini saya kasih warna hijau aja ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Yang ini 3 berarti 1, 2, 3 gitu ya. Nah, keluarannya tentu saja kalau yang test case yang pertama, yang 5 ini adalah tadi ngecek ganjil ya, ini true. Yang 1 ganjil ya, true. Yang 4 false karena dia genap. Untuk yang test case yang kedua, 10 itu adalah false, terus 2 adalah false, terus 18 adalah false, 3 adalah true, ganjil dia ya, 5 adalah true gitu. Nah, itu soalnya ya. Eh, jadi soal yang barusan, ntar ya, kita jawab bareng aja ya, biar agak cepat. Mana tadi ini? Ini tuh saya pindahkan ke, masih di sini ternyata. Saya pindahkan ke sini lah. Nah, ini jawabannya ya, saya buat di sini ya. Jadi program ini apa yang namanya ya, cek kursi ganjil gitu loh ya. Kamusnya tadi kita ini ya, jumlah kursi yang sama aja kayak tadi ya. Jumlah kursi itu integer, terus tadi untuk menampung bilangan ini ya, 3 sama 5 itu kita bikin variabel n aja ya. Terus karena ini dibuat loop ya, kita ada pencacah ya, i. Tadi kita pakai j ya, boleh ya pakai j lagi atau pakai i aja lah sekarang ya. Terus nanti ada status ya, boolean gitu. Algoritmanya sekarang, nah perhatikan jadi rada beda nih ya. Tadi yang mana? Nah ini kan tadi yang ini ya. Untuk satu soal yang nggak pakai loop kan begini ya. Sekarang soalnya menggunakan loop. Jadi pertama input n ya. Terus kemudian inisialisasinya, nggak ada inisialisasi ada. Ini kan cuman jumlah kursi ya. Udah nggak ada ya sebetulnya. Jadi inisialisasi sama terminasi itu opsi aja ya. Belum tentu ada ya. J-nya berarti dari 1, J, I ya sekarang ya. Dari 1 itu berapa? Ada yang tahu? Coba jawab ya. Ini diisi apa nih? Silakan jawab langsung. Yang tahu jangan. Itu N, Pak. Iya, kok yang jawab sendirian saya itu siapa yang jawab? Namanya? Kayla, Pak. Kayla. Oh, mantap Kayla ya. Yang lain kenapa nggak ada suara? Oke ya, for I dari 1 to N. Sekarang, nah,
di dalam loop-nya itu ini kan tadi 3 yang dibaca ya. Yang di dalam loop-nya ini harus dibaca juga. Jadi bagian ini ya, saya kasih biru ya. Bagian ini itu diulang-ulang terus tuh. Baca kursinya, karena ini kan ini ada gini nih, ada baca kursi ya. Terus udah gitu dicek statusnya genap atau ganjil gitu. Status gitu ya. True atau false nanti ya. Kalau true berarti ganjil. Terus output, jadi tinggal dipindahin aja di dalam ininya ya. Input, jumlah kursi, terus kemudian status diassign dengan jumlah kursi, mod 2 sama dengan 1, terus output status ya. Tuh. Beres deh ya. And program ditutup ya. Coba kita bandingkan ya. Sebelumnya karena memang untuk menghitung satu kali saja ya. Tidak ada I dan tidak ada N. Tapi begitu soalnya jadi berulangan berdasarkan iterasi, maka kita menggunakan I untuk pencacah ya, dan juga menggunakan N untuk melakukan berapa banyak iterasinya gitu ya, berapa banyak perulangannya gitu ya. Selebihnya yang dibagi baris 9 sampai 11 itu sama persis dengan ini ya. Mungkin kalian tanya, Pak, kalau di golengnya gimana? Oke, kita coba ya. Golengnya ini termasuk gampang sih, tapi nggak apa-apa ya. Sorry. N, I, jumlah kursi gitu ya. Scan, var, status, bool. Yang dibacanya ini N ya. Itu kan N ya. Terus ininya nggak ada inisialisasi. I-nya start dari 1. I-nya lebih kecil dari sama dengan apa itu? N ya. Terus I-nya plus ya. Terus ini fmt scan ampersand jumlah kursi sudah dibaca, terus status sama dengan jumlah kursi. Untuk mod digoleng apa ya? Persen, Pak. Sip. Kayaknya jadi juru bahasa kelas ini. Juru bicara. Ini ya, gitu ya. FMT, freeline. Status ya. Ini beresin ya. Tadi soalnya apa ya? Di sini tuh 3, 5, 1, 4 ya, kita lihat ya. Kita run. 3, saya enter. 5, apa itu tadi? 1, 4. 1. Ya, karena dimasukkannya begitu, perhatikan ya. Waktu kita masukkan 5, keluar true. Emang iya ya. Kalau sudah dimasukkan 5, dia akan cetak true statusnya gitu. Masukin 1 true, masukin 4 false ya. True false ya. Gimana kalau pengen suaranya ini langsung di copy paste aja ya. 3, 5, 1, 4 gini. Ini caranya ya. Copy paste aja ke sini nih. Tapi gitu ya. 3, 5, 1, 4. True. Nah, rada kacau ya. Enaknya pakai file aja ya. Misalkan input.txt ya. Kita isi aja 3, 5, 1, 4 ya. Jadi di run-nya
Oh, pause-nya di bawah tuh ya, kacau. Kiranya pakai gini ya, pakai file ya yang sudah saya jelaskan. Set. Tuh itu aja. True, true, false. Sama persis dengan ini ya. Kalau 5, 10, 2, 18, 35 gimana? 5, 10, 18, berapa? 2, 18, 35 ya. Ini hasilnya false, 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 true, true ya. Coba kita lihat. False, 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 true, true ya. Oke. Gitu tuh ya. Kalian kan nanti harus sebetulnya harus banyak berlatih soal ya. Soal-soal ada di LMS ya yang soal ini. Nah, ini soal sederhana ini bisa diubah menjadi seperti itu ya. Cukup ya bisa latihan sendiri ya. Ini ngecek genap. Hampir sama nih ini. Dina membeli kue dalam jumlah banyak yang ingin memastikan apakah jumlah kuenya bisa dibagi rata kepada dua temannya atau tidak. Buatlah algoritma untuk menentukan apakah jumlah kue genap atau tidak ya. Hampir sama sih sebenarnya soal itu ya. Cuman mod 2-nya sama dengan 0 di sini ya. Gitu. Untuk ngecek genap ya. Tuh, terus yang ini kelipatan 3. Dosen berikan soal hitungan cepat. Mahasiswa perlu tahu apakah angka yang keluar bisa dikelompokkan per 3. Ini ekspresinya apa coba? Untuk ngecek kelipatan 3. Ya, ada yang bisa bikin ekspresinya? Misalkan soal ya. Ini tuh yang bilangan bulat positifnya soal ya. Soal untuk dia kelipatan 3 diapain nih? Atau kelihatannya harus dibikin jawabannya. Program cek kelipatan 3 ya. Kamusnya ini ada soal titik 2 integer. Terus saya pakai status saja, status ini boolean. Kalau saya tanya ekspresinya apa, tuh ini ya. Ini input, ini soal. Terus ini status. Nah, saya tanya ekspresinya apa untuk mengecek status kelipatan 3? Maksudnya ini. Soal mau 3 sama-sama dengan 0, Pak. Iya ya, ini siapa yang jawab? Andrea, Pak. Andrea. Ya, terima kasih ya. Jangan diem aja yang laki-laki mas, saya yang jawab perempuan terus ya. Status adalah soal mu 3 sama dengan 0. Ini output status. Itu ya. And program gitu ya. Ini kayak tanda tangan. Harus tetap tulisannya harus rapi ya. Ada tulisan, bisa tulisan rapi ya. Maksud saya gini, jangan anggap enteng soal lah ya. Ini mah gampang, tulisannya acak-acakan gitu ya. Itu dari sudut pandang yang menilai nanti nggak serius banget ya ngejawab soal gitu ya. Kalau bisa rapi ya dan terbaca gitu ya. Jangan coret-coret nggak jelas gitu ya. Mentang-mentang di situ program misalkan gitu. Aduh ya, jangan ya. Rapi tulisannya karena pseudocode itu dibaca oleh manusia ya. Kalau tulisan tidak rapi, tidak akan terbaca ya. Kalau bilangan positif, ekspresinya apa? Misalkan saja anggap T si variabelnya ya. Untuk mengetahui T itu adalah bilangan positif, ininya apa? Ekspresinya?
Lebih dari 0, Pak. Iya, sip. P lebih dari 0. Mantap ya. Jadi ini cukup dijawab begitu tuh ya. Kalau kita udah sisanya mah kan gampang ya, ini input T gitu ya, status. Ini kayak gitu ya. Lanjut. Untuk mengecek apakah si K itu adalah panjangan yang lebih 100, ekspresinya apa? Lebih dari 100, Pak. Iya. Gitu aja sih ya. Kelipatan 10. Misalkan L. Untuk mengecek L itu kelipatan 10 gimana? L mod 10 sama dengan 0, Pak. Iya, sip ya. Lanjut ya. Untuk ngecek bilangan negatif, misalkan S. Kita pengen tahu S itu bilangan negatif, berarti ekspresinya S adalah kurang dari S 0, lebih Pak. kurang dari 0. Kurang dari 0. kurang dari 0. Ih, mantap. Kelipatan 5, misalkan P. Mau tahu dia kelipatan 5. P mod P 5 mod sama 5 dengan sama dengan 0, Pak. Iya, P mod 5 sama dengan 0. Lanjut, bilangan antara 10 dan 50. Ayo, misalkan U ya. P lebih besar sama dengan 0, sama dengan 10, Pak. Sama dan P lebih kecil sama dengan 50. U ya. Variabelnya U. Oh, U, Pak. Hmm. U lebih besar sama dengan 10 dan U lebih kecil sama dengan 50. Ini aneh ya. Mahasiswa diberi tugas mencari data mahasiswa dengan usia 10 sampai 50 tahun. Aneh. U lebih besar dari sama dengan 10, lalu Dan U lebih kecil sama dengan 50, Pak. kalau dalam pseudocode N, yang Pak. tadi dan tuh gitu, maksudnya itu kan digoleng ya. Nah, ini Pakai N, Pak. N, terus U lebih kecil dari. Lebih kecil sama dengan 50, Pak. Oke, sip ya. Kita cek soal yang ini ya. Jadi ini adalah ruas bilangan ya. Ini kita kasih aja 10 ya. Terus ini kasih 50. U lebih besar dari sama dengan 50. Jadi ini sebetulnya kalau saya bikin arsir ya. Ini kan masuk ya, arsir gini. Pertanyaan saya, 100 masuk nggak di U lebih besar sama dengan 10? Masuk, Pak. Masuk ya, U. Gitu. Jadi 100 pun, sejuta pun masuk untuk ini, U lebih besar dari. Nah, tapi terus kemudian ada syarat N untuk ini. U lebih kecil dari sama dengan. Jadi, ya gini ya. Saya bikin gini aja ke atas ya. Terus saya bikin begitu. Terus saya bikin arsir gini. Nah, yang arsir ini ada 2 ya. Ini berarti inilah sekitar ini ada 2 ya. Berarti itu yang ini ya. Jadi kita menggunakan ekspresi U lebih besar dari 9/10. NU lebih kecil dari sama dengan 50 ya. Minus 10 untuk yang ini benar ya. Minus 10. Tapi untuk yang ini false ya. 100 untuk yang ini true. Tapi yang ini false. Jadi harus dua-duanya gitu ya. Yang ini true, yang ini true. Oleh karena itu ya itu. Mulai dari 10 sampai 50. Jadi ekspresi untuk ini. U lebih besar dari 9/10 and U lebih kecil dari ini ya. Kan sama aja bikinnya mah di sini kayak gini aja sih ya. Ini U, misalkan U usia ya, ini usia. Tinggal gitu aja. Ininya diganti sama ini. Nah, ini. Paham ya? Jelas ya? Jelas, Aman ya? Pak. Oke, lanjut. Bilangan 0, ayo. Misalkan AL, alat ukur ya. Bagaimana membuat ekspresi bahwa AL sama dengan 0, Pak. iya, sip ya. Sama dengan 0. Udah beres tuh ya. Lanjut. 2 bilangan sama, misalkan A sama B. Gimana ekspresinya? A sama dengan B, Pak. Oke,
A sama dengan B. Oke, lanjut ya. Habis dibagi ya. A mod B A sama mod B dengan sama dengan nol, Pak. Oke, A mod B sama dengan apa? 0, Pak. Nol, Pak. Oh, sip, lanjut ya. Di dalam rentang L dan R, operator logaritma hanya menerima jam peminjaman alat antara jam L dan R ya. Jadi nanti inputannya L, R sama X ya. L, L, R, X lebih besar sama dengan L, dan L lebih kecil sama dengan R. Iya, Lx lebih besar dari sama dengan L, pakai N ya. N, Ya, X lebih kecil sama dengan apa ya? R ya. R, Pak. Ini antara jam L dan R. Include nggak ya? Coba ya. Ini 5 true, 3 true ya. Ini tiganya sama dengan 3 kan? Ini benar. 7 sama dengan 7 true. 2, nah ini 2 false karena jam 2 padahal harusnya di antara jam 3 dan jam 7 ya. Lanjut, keduanya genap. Oke, apa tuh? Misalkan A sama B ya. Untuk ngecek A bahwa mod B keduanya sama dengan A mod 2 sama dengan 0, and B mod 2 sama dengan 0, Pak. ya, sip, ada N ya. B mod 2 sama dengan 0. Sip, mantap. Lanjut, minimal salah satu negatif. Ini A dan B ya. A lebih kecil dari 0, A lebih kecil dari 0, or B lebih kecil dari 0, Pak. or B lebih kecil dari 0. Betul ya? Kalau or itu true ya, salah satu saja true-nya ya. Tuh, ini true ya. Ini false, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ini juga true nggak masalah gitu loh ya. Betul ya, pakai or ya. Sip, lanjut. Dapat membentuk segitiga. Oh, ada rumusnya ini ya. True jika A tambah B ini. Bagaimana jawabannya ini kalau gitu? Silakan. Tinggal ikut Express. rumusnya sih, Pak. Hah? A tambah B lebih dari C, and A tambah C lebih dari B, and B tambah C lebih dari A. Ya, si dan ini kan ada dan, diganti N ya. Jadi A Ya, Pak. ditambah B lebih besar dari C, N. Nanti disudokan pakai bahasa, ya pakai N, jangan pakai dan nanti ya. A ditambah C lebih besar dari B, N. Gitu ya. B ditambah C lebih besar dari A ya. Nah, ini syarat untuk membentuk segitiga ya. Nah, segitiga itu harus ini A, ini B. Ini harus terhubung ya. Yang tidak terhubung contohnya gini. Ini C, ini A, ini B. Kurang panjang gitu ya. Ada itu yang kurang panjang. Ini plus. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2. Oh iya, betul ya. Kalau 1 tambah 2 misalkan ini kan 3 ya. Perhatikannya ini 3. Gitu kan ya. 1, 2, 3 kan panjangnya ya. Yang A panjangnya 1. Si A ini nih. Ini A. Si B panjangnya 2. Sini lihat tuh. Jadi dia nggak bisa naik dikit. Makanya A ditambah B ya harus lebih besar dari C. Naik dikit lah gitu ya. Supaya bisa ngangkat gitu tuh. Kayak gitu tuh. Ini A, ini B, ini C. Maka syaratnya ini ya. Lebih besar dari, jangan lebih besar dari sama dengan. Ini salah ya. Sip, mantap. Ini segitiga siku-siku juga ada rumusnya ya. Skip. Tahun kabisat ya. Definisi tahun kabisat apa?
sebuah tahun misalkan Y itu disebut kabisat kalau Kalau Y bisa dibagi 4, Pak. Tapi Y nggak bisa dibagi 100, tapi Y bisa dibagi 400. oke ya, ada 2 syaratnya ya. Ini tadi habis dibagi 400 gitu ya. Terus satu lagi apa? Habis dibagi 4, Pak. Habis dibagi 4 tapi Tapi tidak nggak tapi tidak kelipatan 100. ya, tapi tidak habis dibagi 100 begitu ya. Ya. Mudah-mudahan benar ya, saya percaya itu ya. Jadi ini harus pakai N ya di antara ini ya. N. Nah, jadi Y-nya apa nih? Y yang sini mod 400 sama dengan 0 gitu kan ya? Kayaknya yang dari 400 dia pakai OR, Pak. Jadinya dia Y mod 4 sama-sama dengan 0 and Y Y mod 100 tidak sama dengan 0. Terus pakai OR sama Y mod 400 sama dengan 0. Tunggu dulu ya sebentar. Biar yang lain bisa ngikutin ya. Kita ngelihat definisinya dari Wikipedia aja ya. Wiki live year. Tunggu ya sebentar ya. Leap years occur mostly every 4 years, but every 100 years we skip a leap year unless the year is divisible by 400 ya. Bentar ya. Ini penting sih. Oke, dari kalimat ini ya. Katanya tahun kabisat itu terjadi mostly every 4 year, but every 100 years we skip ya. Jadi dia tuh tahun kelipatan 4 gitu ya. Tapi kalau dia gitu ya, kalau tahun itu kelipatan 100, skip katanya gitu ya. Kecuali, aduh ya, ini rumit ya. Kecuali tahun itu habis dibagi 400 ya. Coba ini bikinkan ininya ya. Untuk Y, yaitu year. Y mod 400 sama dengan 0. Y 400 sama dengan 0. OR dalam kurung, Pak. Y mod 4 sama dengan 0. Y mod 4 sama dengan 0. And And Y mod 100 tidak sama dengan 0, Pak.
Siapa namanya? Andrio, Pak. Andrio. Ya, sepertinya benar ya. Kalau lihat dari ini dicek dulu yang ini ya. Kalau tahun itu habis dibagi 400 mestinya dia adalah tahun kabisat. Jadi ini Ya, Pak. dipindahin ke sini ya. Terus kalimat di atas tahun kelipatan 4 yaitu ya Y di mod 4 sama dengan 0 ini kan berarti kelipatan 4 ya. Tapi ada syarat tambahan gitu ya. Si Y itu harus tidak habis di mod 100 ya ini. Tahun itu kelipatan 100, kalau tahun itu kelipatan 100 di skip. Ya ini nih ya. Oke, sip ya. Mantap ya. Oke, lanjut ya. Panjang kata minimal 8. Ini sih pakai length ini aja sih ya. Length boleh pakai length ini ya. S lebih besar sama dengan 8 ya. Itu ada jawabannya ya. Nah, ini huruf kapital A sampai Z ya. Jadi ada satu karakter untuk mengecek bahwa dia itu huruf kapital dari A sampai Z ya. Ekspresi yang ininya apa yang diperlukan untuk ngecek bahwa dia itu huruf kapital? C lebih besar sama dengan string char A, Pak. A. N C lebih kecil sama dengan char Z besar. Ya, betul ya. Kita bisa menggunakan operator perbandingan ini ya. Kan operator perbandingan itu biasanya untuk bilangan ya. Nah, karena karakter itu representasi di komputernya itu adalah bilangan ya. Maka kita bisa pakai ekspresi gitu ya. Untuk membuktikannya, mari kita coba digoleng ya. Jadi ini misalkan C tadi ya variabelnya. Terus ini is capital gitu ya. Ini bool fmt. Untuk karakter kita harus menggunakan ampersand. Ini ya, persen C gitu ya. Terus ini, wah ini baiknya apa ya? Karakter gitu aja lah ya, biar nggak ini. Terus is capital karakter tadi ya lebih besar sama dengan A, N karakter lebih kecil sama dengan Z gitu ya. Kita menggunakan ini nih untuk ininya ya. Misalkan A ya. Terus kemudian FMT line is capital ya. Oke, kita run ya. Clear. False ya. Karena kita pakai gitu ya. Kalau pakai A besar gimana nih? True ya. Pakai Z kecil. False. Z kapital. True ya. Angka 1 coba kita lihat ya. False ya. Ini memang jadinya gitu ya. Karakter lebih besar dari A karakter ya. N karakter lebih kecil dari Z ya. Ini berdasarkan apa ya? Tabel ASCII ya. Ya, oke ya, cukup ya. Ini sudah terbukti. 2 kali ini kita skip, ini skip. Ini mahasiswa meminjam ruang kelas program bisa apakah jadwalnya bentrok dengan jadwal lain ya.
1 R. Oke. Silakan. Ekspresinya apa untuk soal ini? R1 lebih kecil sama dengan L2, Pak. L1 lebih kecil dari apa? R1, Pak. Oh. R1 lebih kecil dari L2. L2. Ini Bisa kebalik ya kayaknya. Ini ceritanya justru yang tumpang tindih itu terus. Hmm. Ada yang punya pendapat lain? Ini dicek aja nih sama ini. 1 sama 5. Yang satunya lagi 4 sama 8. Ini tumpang tindih ya, karena waktu jadwal pertama belum beres, ya, jadwal kedua sudah mulai nih. Nih. Jadi ini R1, L1, L2, R2 gitu ya. Coba lihat yang ini nih. Sorry. Ini terbalik ya. Ini L1, ini R1. Kalau kayak gini, R1-nya lebih besar toh dari L2 ya. Ini R1 lebih besar dari L2. Jadi gimana nih? R1 lebih besar dari L2 and R2 lebih besar dari L1, Pak. R1 lebih besar. R1 lebih besar dari R2, L2, and R2 lebih besar dari L1. R2 lebih besar dari L1. Dari L1, iya. Kalau yang ini oke ya. Dari tes case yang ini kelihatan ya. Yang R1 ini ternyata lebih besar dari L2 ya. Kalau yang ini disimpulkan dari mana? R2 lebih besar dari L1. Di situ kan R2-nya 8, Pak. L1-nya 1. R2 lebih besar dari. Kelihatannya L1 itu selalu lebih besar daripada ya. L1 itu selalu lebih besar dari L2 bahkan ya ini. Ini tuh, ini tuh. 2, 7, min 2, min 5,
10, 15. Dan juga lebih besar dari yang kanannya ya. Jadi kelihatannya cukup ini saja sih ya. Pokoknya ketika jam yang kedua belum beres, jam pertama belum beres, ya jam pertama belum beres, kuliah kedua gitu ya. Kuliah kedua sudah mulai, itu kan syaratnya ya. Kayak gini nih. Nah, yang ini irisannya kan, ada irisan kelihatannya ya. Ya, oke. Jadi yang ini jawabannya ya. Yang ini mungkin nggak perlu ya. Tapi juga kalau tes case-nya ada kelihatan sih, boleh ya. Oke ya, jadi ininya R1 lebih besar dari L2 ya. Kalau yang ini gampang ya. Tepat 2 genap dari 3. Ini hampir mirip dengan soal kuis ya. Bagaimana tuh? Misalkan tadi ada ABC tuh ya. Gimana caranya supaya ngecek bahwa tepat 2 dari 3 ini menyala ya. Atau genap gini ya. Genap. Kalau kemarin minimal ya. Ini persis 2 menyala. Persis bilangannya genap gitu ya. Bikin tabel. A, B, C gitu ya. Atau ini sebetulnya nggak usah tabel aja, langsung aja ya. Silakan membuat ekspresi untuk menentukan 2 dari 3 bilangan ini adalah tepat genap. Di mod 2 dulu, Pak. Yang A, mod A mod 2 Mod sama 2 dengan sama dengan 0, terus B mod 2 ada ekspresinya dong. Apa? pakai N, Pak. N, terus B mod 2 sama dengan 0. B mod 2 sama dengan 0, terus Or apa? pakai dalam kurung kayaknya, Pak. Yang itu. Persis genap loh ini. Nanti di akhir Persis 2. Si C-nya nggak boleh genap dong. Jadi N NC mod 2 tidak sama dengan 0. Ya nggak? Udah dikasih strik aja nih. Yang ini Ya, harus Pak. genap. Ini harus genap. Yang ini tuh harus ganjil gitu kan ya. Kasih Berarti kurung bikin baru 3 kali ya, Pak? ya bikin 3 kali. Ini Oke. OR. Nah, sekarang yang B sama C-nya genap. Yang A-nya nggak boleh genap ya. Di bawahnya sekarang yang B-nya yang nggak boleh genap gitu ya. Bikin 3 ya. Paham ya? Paham, Pak. Saya tuliskan lah ini A mod 2. Misalkan yang ini masih genap. N. Ini kan ganjil nih. Yang ganjil yang ini sekarang. B mod 2 tidak sama dengan 0. N. C mod 2 sama dengan 0 ya. Aduh, tulisannya jadi ini. Or. Nah, kegiliran ya. Tadi pertama yang ini ganjil, kedua ganjil, nanti yang A ganjil gitu ya. Sip ya, udah ya. Tapi bisa nggak, Pak, bikin lebih simpel? Gimana? A mod 2 tambah B mod 2 tambah C mod 2 sama dengan 0. Sama dengan 2, Pak. Bisa salah satu aja yang diincar ya. Misalkan Ya. A mod 2 A mod 2 tambah B mod 2. ini harus boolean dulu ya. Harus boolean, Pak. Iya. Di dalam kurung berarti A mod 2 tambah B mod 2 tambah C mod 2 sama dengan 2. Nggak bisa begitu. Kalau kayak gini nanti keluarannya langsung bilangan. Iya, tapi dijumlahkan kan, Pak, kalau misalnya
A mod 2 tambah B mod 2 tambah C mod 2 lebih Oh ya, coba kita ya, cek ya, kita tulis. Jadi ini nggak pakai boolean gitu ya. nggak pakai C mod 2 sama dengan apa? sama dengan 1, Pak. Coba kita cek ya. Kalau ganjil kan keluarannya 1 ya. Ya, Jadi anggap ini ganjil ya. Nah, yang ini genap. Berarti ini 0, 0. Ini sama dengan 1. Oke, true ya. dia jadi boolean ya, Pak. Kalau misalnya pakai sama dengan. Iya, hasilnya kan jadi 1 sama dengan 1 ya. Jadi boolean sih ya. Oke, sekarang yang ini 0, misalkan ini 1, ini 0 ya. Ini juga 1 ya. Oke, true ya. Terus yang ini 0, ini 0, ini 1, ini 1 true ya. Iya benar ya, boleh juga ya ini. Kalau 0, 0, 0 sama dengan 1 ini false ya. Ini false ya. Atau 1, 1, 0 gitu ya. Berarti 2 ganjil ini ya. Ya, boleh ya. Alternatif yang lain begini ya. Jadi ini tidak langsung membuat ekspresi ekspresi boolean ya. Tapi ini ekspresi aritmetika ya. Kalau ganjil kan keluar 1 gitu ya. Kalau genap keluar 0. Jadi menghitung itu aja sih 1 0 1 0 gitu ya. Ini boleh juga ya, benar ya. Silakan aja sih ya. Cuman umumnya orang menghitung ganjil itu langsung dengan ekspresi seperti ini ya. Ekspresi seperti ini gitu ya. Ini benar, itu juga benar ya. Silakan aja sih ya. Ini ada soal Armstrong ya. Ya keluar di soal itu ya Armstrong. Untuk mengecek apakah sebuah bilangan yang 4 digit itu Armstrong atau tidak, rumusnya ini ya. D1 pangkat 3 tambah D2 pangkat 3 tambah D3 pangkat 3. Ya, ini sih jadi kita harus mengubah si bilangan n yang 4 digit itu menjadi digit-digit ya. Sudah tahu lah ya. Jadi D1 itu adalah n misalkan di 1000 gitu ya. Terus nanti D2 ada ya D3 dapat berapa masing-masing. Nah, setelah itu kan tinggal ini pangkat 3 ya. Waduh, kali 3 ya berarti gini ya. D1 kali D1 kali D1 ditambah D2 kali D2 kali D2 ini pangkat 3 ya. Sorry, D2 tambah ini D2 ya. D3 kali D3 kali D3 ditambah D4 kali D4 kali D4 gitu ya. Nah, ini untuk ngecek ya. Ini bikin status ya. Jadi ini kasih kurung sama dengan n gitu ya. Kan ya kalau dikalikan di pangkat 3 pangkat 3 pangkat 3 pangkat 3 terus dijumlahin sama dengan bilangan asalnya enggak gitu ya. Gitu ya. Ya, ini sih mungkin bisa nantilah dibahas ya. Ini sudah jam 21. Mungkin materi hari ini kita cukupkan sekian saja. Untuk yang tidak hadir nanti bisa nonton rekaman ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kuis ya. Kuis di hari Kamis kita ya. Itu ya. Assalamualaikum. Terima Makasih, Pak. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Sama-sama.